Selamat jumpa, saudara-saudari, para mahasiswa yang terkasih. Kita sesudah liburan mid semester berjumpa lagi. Kita sekarang memasuki pekan yang ke-8 untuk pengantar liturgi, ya. Dan untuk pengantar liturgi ini, untuk pekan yang ke-8 kita akan membahas simbol-simbol liturgi, khususnya tata ruang, tata waktu. Lalu saya akan singgung sedikit saja tata suara dan bahasa liturgi. Maka dalam judul itu saya tulis juga lebih kecil loh, tata suara dan bahasa liturgi, karena hanya disinggung. Mengapa? Karena untuk tata suara, yaitu musik liturgi, itu akan menjadi bahan kuliah sendiri untuk semester depan. Lalu bahasa liturgi memang singkat saja. Yang banyak bahannya, tetapi juga memang sangat akrab untuk kita adalah tata ruang dan tata waktu. Kita langsung masuk ke tata ruang liturgi dan peribadatan. Ya. Dari segi sejarah, maksudnya ini sejarah untuk tata ruang. Dari segi sejarah, gereja perdana dari awal abad keempat, dari awal gereja awal, maksudnya sejak abad pertama hingga abad keempat sebelum ada Edik Milan, itu gereja umat beriman tidak mempunyai gedung bangunan gereja sendiri, apalagi yang megah dan besar. Coba perhatikan ya cara menulis gereja dalam arti umat Allah dan gereja dalam arti gedung. Itu G-nya kecil kalau gedung. Kalau G-nya besar, kapital, untuk huruf G-nya itu berarti menunjuk umat Allah. Pada waktu itu belum, apalagi gereja perdana dan maupun gereja-gereja abad pertama itu kan gereja yang dianiaya. Kelompok yang menderita, yang dikejar-kejar, maka juga tidak punya gedung gereja. Mereka bahkan pada zaman penganiayaan Kekaisaran Romawi itu, mereka umat beriman itu mengadakan liturgi di tempat-tempat makam Romawi kuno, yaitu katakombe-katakombe. Tetapi juga perlu diingat cara hidup jemaat perdana, ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Sebagai catatan, berkumpulnya umat di bait Allah lebih untuk mengadakan ibadat sabda. Dan karena pada waktu itu, pada awal-awal gereja perdana, mereka masih mengira bagian dari agama Yahudi. Tetapi memang sudah sejak awal pula mereka sadar ada perbedaan. Tapi masih dari bagian orang-orang Yahudi. Bahkan pada waktu itu dianggap orang Kristen pada awal itu dianggap sekte Yahudi yang berbeda. Meskipun masih mengikuti tradisi Yahudi. Tapi ada perbedaan. Yang paling pokok tentu saja adalah iman kepada Yesus Kristus Tuhan Penyelamat kita. Tetapi dari segi liturginya, umat Kristen itu kan punya upacara yang khas, yaitu memecahkan roti di rumah masing-masing. Itulah perayaan Ekaristi di rumah umat secara bergiliran. Ekaristi sebagai kekasan Kristiani dan pusat hidup jemaat tanpa dipengaruhi tempatnya. Jadi Ekaristi yang paling pokok itu umat berkumpul, yang dikumpulkan oleh altar Tuhan, yaitu Tuhan yang hadir dalam Ekaristi, dalam sabda, terutama dalam rupa roti dan anggur. Itulah yang menyatukan umat dan menjadikan gereja. Maka misa di rumah, misa di berbagai tempat, asalkan itu layak, itu tidak masalah. Bahkan gereja mengalami, pernah tadi saya katakan ya, pernah misa di katakombe, di makam bawah tanah itu. Kalau ke Roma, kalau sempat ke Roma nanti pasti bisa mengunjungi itu. Saya juga pernah ke sana. Itu memang tempatnya sempit ya dan singup. Disitulah gereja pada awal-awal merayakan Ekaristi. Lalu
Edik Milan tahun 313 oleh Kaisar Konstantinus membuat gereja mengalami kemerdekaan atau kebebasan. Gereja mendapat perlakuan istimewa kemudian sesudah dimerdekakan itu, bahkan kemudian kita tahu dalam perkembangan seluruh keluarga kaisar itu menjadi Kristen. Gereja mendapat perlakuan istimewa dari Kaisar Konstantinus, bahkan tahun 380 menjadi agama Kristiani atau agama negara. Lalu dampaknya apa? Dampaknya adalah penggunaan basilika. Yang basilika itu tadinya ruangan besar semacam aula itu ya. Itu tadinya untuk tempat perdagangan, tempat rapat, tempat pertemuan, tempat pertunjukan, tempat menari, tempat apa, para keluarga bangsawan, kaisar, tetapi atau pangeran ya, sudah mereka menjadi Kristen lalu itu diserahkan kepada gereja lalu diubah menjadi tempat ibadat yang besar. Apalagi umat yang menjadi Kristen makin banyak sehingga dibutuhkan tempat yang luas. Nah, penggunaan gedung gereja sebagai tempat yang megah untuk perayaan liturgi mulailah pada abad 4 itu terjadi. Artinya bangunan-bangunan gedung gereja yang besar menjadi gedung tradisi liturgi, menjadi tempat ibadat atau liturgi itu memang sejak abad 4 itu terjadi. Ya, latar belakangnya kebebasan itu. Kita sekarang masuk ke teologinya. Pertama, dalam kitab suci, Perjanjian Lama memandang bahwa bait Allah itu tempat kehadiran Allah. Jadi kehadiran Allah itu dibatasi katakanlah dalam bait Allah. Allah hadir di baitnya yang kudus. Tetapi kemudian dalam perjanjian baru, kehadiran Allah itu adalah kehadiran dalam pribadi. Yesus Kristus sendiri adalah Dia yang menghadirkan Allah. Maka Yesus Kristus sendiri adalah pribadi yang menghadirkan Allah. Bukan sekarang tidak ditentukan lagi oleh tempat dan ruang. Maka dalam Yohanes bab 2 ayat 21 Yesus mengatakan bahwa Dia sendiri adalah bait Allah. Bait Allah adalah Yesus Kristus sendiri. Ketika Yesus berjumpa dengan wanita di Samaria itu ya, Yohanes bab 4, Yesus mengatakan mulai sekarang orang tidak lagi menyembah menyembah Allah di bait Allah atau di Yerusalem, tetapi orang akan menyembah Allah yang benar dalam roh dan kebenaran. Dalam roh kudus dan kebenaran. Kebenaran tentu saja adalah Yesus Kristus sendiri. Lalu gereja, yakni umat beriman sendiri, akhirnya juga disebut bait Allah. Santo Paulus misalnya mengatakan hal itu, sejauh tentu saja hubungannya dengan Yesus Kristus. Karena Kristus hadir dalam Roh Kudus hadir dalam diri kita, dalam umat beriman, maka umat beriman menjadi kediaman Allah, menjadi bait Allah. Jadi gereja atau diri kita sendiri sebenarnya adalah bait Allah. Santo Paulus tadi sudah saya sebut ya, saya sebut di sini teks kitab sucinya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah itu ada dan diam di dalam kamu. Kita sebagai bait Allah mendapat hidup dan pertumbuhannya hanya dari Kristus saja. Kristus sang kepala, kita tubuhnya itu menjadi hidup, kita mengalami kepenuhan Kristus sebagai Allah yang hadir dalam diri kita karena Roh Kudus yang hadir, dan itu menjadikan kita menjadi bait Allah. Maka makna gedung gereja atau tempat ibadat itu begini, bukan pertama-tama gedung gerejanya bangunannya, batu-batunya atau lantainya atau panti imamnya itu yang pokok. Yang paling pokok adalah dasar kristologisnya. Jadi Yesus Kristus itu sang bait Allah sendiri, yang pokok bait suci gereja kudus ya, itu akhirnya menunjuk pada Kristus yang hadir dalam gereja. Yesus sang bait Allah sendiri. Nah, gereja kemudian menjadi bait Allah,
menjadi tempat yang suci karena dihadiri Kristus. Jadi yang suci itu Kristus. Gereja adalah bait Allah dalam Kristus. Gedung gereja itu sekunder. Artinya yang pokok itu adalah Kristus yang hadir dalam diri umat beriman. Dan karena umat beriman hadir dalam gedung gereja, maka gedung gereja menjadi tempat yang suci juga karena tempat perjumpaan antara umat beriman dan Allah melalui Kristus dan sebaliknya. Ya. Kesucian gedung bukan terletak pada gedungnya telah diberkati oleh Bapak Uskup, tetapi karena di situ Allah hadir dan umat beriman berdoa. Kekudusan tempat ibadat sebagai buah atau dampak dari kekudusan Allah dan umat yang berdoa. Ya, jadi kekudusan tempat ibadat itu pertama-tama bukan karena diberkati uskup itu, karena gedung gereja walaupun diberkati uskup atau diberkati Bapak Paus bahkan bisa rusak. Pada saatnya bisa rusak. Atau gedung gereja juga bisa kena gempa, lalu rusak, hancur bahkan. Jadi yang penting itu adalah kehadiran Kristus, Sang Bait Allah sejati di tengah umat beriman yang berdoa. Itulah yang menjadikan gedung gereja itu kudus atau menjadi tempat yang suci. Seperti di kitab Keluaran, Musa itu mengalami ketika Allah hadir melalui semak duri yang menyala itu, ketika Musa mau mendekati, Musa ditegur Tuhan Allah. Hai Musa, Musa, ya Allah, jangan datang dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi ada tempat ketika atau tempat di mana itu tempat yang kudus. Karena Allah hadir, maka orang juga harus mengambil sikap yang pantas. Seperti halnya Musa harus kemudian itu menanggalkan kasut atau menanggalkan sepatu kalau kita atau sandal kalau kita ya. Itu macam itu. Tanda penghormatan kepada Allah yang hadir. Selanjutnya kita akan melihat, saya hanya mengambil beberapa poin pokok saja dari tata ruang yang sering menjadi permasalahan kita. Perlu diperhatikan bahwa panti imam itu ada 3 pusat, altar, mimbar, dan kursi imam. Altar itu sebagai pusat gedung gerejanya, ya. Itu tempat kehadiran korban salib Kristus. Maka itu untuk liturgi Ekaristi. Mimbar itu tempat sabda Tuhan dimaklumkan, ya, tempat bacaan kitab suci itu disampaikan. Maka tempat liturgi sabda. Lalu kursi imam, tempat pemimpin jemaat atau tempat doa atau tempat imam itu duduk, itu adalah tempat imam sebagai in persona Christi dalam perayaan Ekaristi itu ya. Itu dipakai misalnya pas ritus pembuka dan ritus penutup. Jadi dalam perayaan Ekaristi yang terdiri atas 4 bagian, ritus pembuka itu imam membuka di tempat duduk imam, tentu sambil berdiri ya. Kemudian ketika liturgi sabda berpindah ke mimbar. Ketika selesai liturgi sabda, masuk liturgi Ekaristi, persiapan persembahan, kemudian doa persembahan, persiapan persembahan, doa persiapan persembahan, lalu DSA, doa syukur agung, komuni, selesai toh itu liturgi Ekaristi, lalu itu di altar. Kemudian baru kalau sudah mau selesai ritus penutup itu ditutup di tempat duduk imam atau kursi imam. Nah, yang sering perlu dikomentari adalah mengenai hiasan altar. Saya mungkin tidak mencatat di buku, tetapi ini sering muncul dalam persoalan sehari-hari, ya, khususnya para frater, suster yang suka menghias altar itu ya, atau ibu-ibu. Altar hendaknya ditutup dengan kain altar, itu jelas ya, dan dilengkapi dengan korporale. Sebaiknya ada korporale dibuka di tengah, itu yang tempat imam sering merayakan misa, lalu meletakkan hosti dan piala dan sibori. Salib kecil di atas altar menghadap imam dan lilin. Ya.
Kain altar selalu berwarna putih. Pernah saya mengalami itu di suatu tempat, itu kain altarnya diganti hijau karena masa biasa ya. Lalu warna ungu ketika masa apa itu? Masa Prapaskah, masa Advent. Enggak, altar itu selalu putih, segala zaman, segala masa. Karena altar itu tempat menghadirkan korban Kristus, wafat dan kebangkitan. Jadi warna mulia. Nah, jumlah lilin itu mengungkapkan tingkat kemeriahan. Tingkat kemeriahan. Semakin banyak lilinnya, perayaannya juga semakin meriah. Hari raya beda mestinya dengan hari biasa. Hari Minggu misalnya lilinnya mungkin 4 atau bahkan 6. Kalau hari biasa mungkin cuma 2 misalnya. Jadi itu penting dibedakan. Hiasan altar seperti bunga mesti mencerminkan ciri khas masa liturgi ya. Jadi bunga kita boleh menggunakan bunga, tetapi harus diperhatikan masa liturginya. Karena masa Advent dan masa Prapaskah seyogianya tidak ada bunga. Itu cukup daun-daun saja. Suasana sederhana. Hiasan bunga tidak berlebihan dan ditempatkan di sekitar altar, bukan di atas altar. Saya kira udah bodoh tahu ya, di atas altar jangan ada bunga diletakkan di situ. Lalu juga sebaiknya altarnya sendiri selalu kelihatan. Jangan model itu loh, kalau ada tabisan-tabisan itu kadang-kadang lalu altarnya yang memang sudah tersusun bagus atau dibuat bagus, ada mungkin kadang ada itu yang misalnya itu lukisan perjamuan atau ukiran yang bagus yang sangat simbolik Kristiani yang bagus, mah ditutup dengan taplak, kemudian di depannya ada macam-macam tanaman kayak hutan, kemudian lalu ada apa namanya itu ada yang namanya ini, kadang pernah saya lihat ada kolamnya, ada ikannya, mau simbol apa, itu sebenarnya cara hiasan yang tidak tepat, tidak menghilangkan makna dan suasana altar. Ya. Kemudian bahan persembahan, kolekte buah makanan jangan pernah diletakkan di atas altar, hanya sibori dan hosti. Ya. Prinsip hiasan tidak boleh menghalangi pandangan umat atas korban persembahan dan imam yang memimpin. Nah, ini saya minta maaf, ini saya minta teman-teman mahasiswa membaca sendiri dari buku. Semua ada di buku. Tolong dipelajari sendiri, yaitu tentang gereja, tentang kapel, katedral, altar, mimbar, kursi imam selebran, ya, kemudian juga panti imam, tabernakel, ya, itu ada di buku halaman 160 berapa ya, 160 ini 168 sampai 168 sampai 174 ya. Lihat di buku liturgi ya. Buku liturgi. Karena tidak sulit untuk dipelajari dan juga saya membatasi waktunya ya. Sekarang kita masuk langsung ke tata waktu. Itu dari halaman 174 sampai 190. Untuk tata waktu, kita lihat dulu sebentar makna dan sejarah singkat. Sebenarnya penanggalan kalender umum yang kita pakai sekarang, yang dipakai oleh seluruh masyarakat di dunia, itu buatan aslinya dari penanggalan Julianus, yaitu Kaisar Julius Caesar pada tahun 46 sebelum Masehi, BC before Christ. Kemudian dikoreksi oleh Paus Gregorius ke-13 tahun 1582. Diketahui bahwa hitungan tersebut dari penanggalan Julianus tersebut diketahui pada ilmu waktu itu yang lebih tepat pada abad 16 itu diketahui bahwa penghitungan
satu harinya itu ternyata selalu kelebihan. Nah, kelebihan waktu itu kemudian dihitung secara keseluruhan, akhirnya dipangkas, sehingga Paus Gregorius ke-13 waktu itu mengumumkan tanggal 4 Oktober itu tidak tanggal 5 kemudian, jadi tanggal 4, sudah tanggal 4 langsung tanggal 15 Oktober. Jadi waktu itu tanggal 5 sampai tanggal 14 Oktober dihilangkan. Pada waktu itu nggak ada orang yang lahir tanggal 5 dan sampai tanggal 14 Oktober 1582 karena tanggal 4 langsung loncat ke tanggal 15 untuk memotong waktu yang terlalu panjang selama ini. Tiap tahunnya dihitung 11,25 menit. Saya juga heran bagaimana bisa tahu seperti sedetail itu ya, presisi sekali ya. Itu penghitungan, saya kira perhitungan yang berdasarkan ilmiah, secara ilmiah, ilmu ya. Lalu masa atau tahun liturgi gereja itu lama sebagai istilah tidak dipakai. Tentu saja gereja tetap merayakan lingkaran Paskah, lingkaran Natal, dan lingkaran-lingkaran yang lain. Tetapi setelah tahun liturgi atau tahun gereja muncul malah mulai dari kelompok reformator, kelompok reformasi, gereja reformasi abad 16. Baru kemudian secara resmi digunakan oleh gereja Katolik pada abad ke-20 dan puncaknya di Konsili Vatikan kedua, penanggalan liturgi diperbarui, dipugar kembali. Ya. Tahun liturgi terbentuk dengan akar pada tahun dan tradisi Yahudi. Maksudnya tahun liturgi kita itu berakar pada tradisi Yahudi. Kenapa? Karena ada dua lingkaran pokok khususnya yang kita kenal. Khususnya dari beberapa istilah langsung kita tahu bahwa itu dari Yahudi. Lingkaran tahunan. Lingkaran tahunan itu dirayakan setahun sekali seperti Paskah, Pentakosta itu kan perayaan Yahudi. Tapi itu menjadi perayaan iman Kristen ketika gereja perdana atau kita semua mengimani bahwa Paskah Yahudi itu mengalami kegenapan puncaknya pada Kristus ketika wafat dan bangkit. Perayaan Paskah kita menjadi perayaan Tuhan Yesus yang wafat dan bangkit. Pentakosta juga sekali setahun. Kalau ada muncul kemudian Natal ya. Lalu lingkaran mingguan, ini yang kedua, yang dirayakan setiap pekan, yang puncaknya hari Minggu. Hari Minggu itu perayaan puncak ya, dari sepekan. Jadi yang penting itu hari Minggunya. Senin, Selasa, sampai Sabtu itu mengikuti hari Minggunya. Kalau hari Minggu, kalau Senin sekarang dan Selasa pekan ini itu ikut Minggu ke-30 karena tanggal 25 Oktober ini adalah pekan atau minggu biasa ke-30. Lalu hari Senin tanggal 26 seterusnya sampai 31 Oktober itu pekan ke-30 karena mengikuti hari Minggunya. Ini puncaknya yang hari Minggu ya, jadi yang pokok. Dalam perjalanan waktu abad 4 muncul hari raya Natal. Lalu penampakan Tuhan, masa Prapaskah 40 hari. Lalu muncul pada abad-abad berikutnya masa Advent dan seterusnya. Jadi tambahan-tambahan itu berkembang dalam sejarah, tidak langsung sekali jadi. Teologi tahun liturgi, misteri Paskah tetap sebagai pusat dan jantung hati tahun liturgi. Jadi yang menjadi pusat pokok dari tahun liturgi itu misteri Paskah. Yang kedua, tahun liturgi menghadirkan seluruh misteri Kristus. Misteri Kristus itu merupakan satu kesatuan. Namun misteri Kristus itu dijabarkan dalam rentang waktu 1 tahun. Dari kedatangan Tuhan yang pertama hingga kedatangan Tuhan yang kedua. Apa perbedaan kedatangan Tuhan yang pertama dan kedua? Kedatangan Tuhan yang pertama itu Tuhan datang dalam kehinaan, dalam kemiskinan, kemudian dalam penderitaan bahkan ya. Tapi kedatangan Kristus yang kedua nanti parusia akhir zaman itu kedatangan Yesus dalam kemuliaannya untuk menghakimi, untuk mengadili orang hidup dan orang mati.
Demikianlah tahun liturgi gereja menghadirkan seluruh sejarah keselamatan Allah yang berpuncak pada Yesus Kristus, yang peristiwanya berpuncak pada misteri Paskah, lalu dihadirkan dalam perjalanan lingkaran tahun. Jadi setiap perayaan liturgi, juga perayaan hari raya dan pesta, bahkan hari raya Natal pun itu tetap merayakan misteri Paskah, tetapi difokuskan pada misteri penjelmaan, khususnya kelahirannya misalnya, ya. Setiap pesta itu mengungkap salah satu segi dari misteri Kristus, tapi juga tetap sekaligus menghadirkan seluruh misteri Paskah. Struktur dan susunan pokok liturgi. Struktur dan tahun liturgi dibuka dengan dan ditutup dengan tema kedatangan Tuhan. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kedatangan Tuhan pertama itu dalam kehinaan, kepapaan, dalam penderitaan. Kedatangan Tuhan yang kedua itu dalam kemuliaan. Lalu dipilari dua lingkaran tahunan yang pokok, Natal dan Paskah. Jadi yang paling pokok kan ada dua lingkaran ya, Natal dan Paskah. Lingkaran itu selalu diawali dengan ada masa persiapannya. Natal dengan masa Advent, masa Paskah atau hari raya Paskah dengan masa pra-Paskah. Kemudian ada masa Natal sesudahnya, ada juga masa Paskah. Itu hanya itu yang punya persiapan dan masa sesudahnya. Lalu dari dua pilar itu, masa Natal dan masa Paskah itu ada masa biasa. Masa biasa dengan berbagai hari raya dan peringatan dan pesta dan seterusnya. Namun semuanya berpuncak pada misteri Paskah. Hari Paskah tetaplah menjadi puncak segala puncak. Itulah perayaan liturgi paling agung, perayaan Paskah. Maka malam Paskah itu perayaan puncak dari sejarah keselamatan Allah, dan itu yang dirayakan secara khusus. Hari Minggu sebagai perayaan awali gereja akan misteri Paskah. Maksudnya begini, awali itu maksudnya hari Minggu itu selalu merayakan Paskah, selalu merayakan wafat dan kebangkitan Tuhan. Hari Minggu kapanpun itu selalu merayakan hari wafat dan kebangkitan Tuhan, selalu merayakan misteri Paskah. Hari Minggu dari kata domingo, dominus, domingo itu bahasa ya, domingus gitu ya. Itu bahasa Portugis, akarnya dari bahasa Latin dominus, itu artinya Tuhan, hari dominus, hari Tuhan. Hari Tuhan disebut hari Tuhan kenapa? Karena pada hari itu Tuhan bangkit. Inilah pangkal segala pesta, harus diutamakan saat jemaat berkumpul. Jadi hari Minggu itu mestinya adalah hari pesta, hari pokok dari umat Kristiani, maka hendaknya bahkan dalam ketentuan itu Sacrosanctum Concilium atau konstitusi liturgi artikel 106 diungkapkan bahwa pada hari Minggu itu umat wajib ke gereja. Jadi meskipun ini ada pandemi, tetap harus diingat bahwa hari Minggu itu saat umat berkumpul. Kalau nanti sudah dibuka gedung gerejanya dan boleh misa seperti biasa, hendaknya itu diutamakan. Jangan puas dengan misa online. Jangan puas dengan misa secara live streaming, karena itu bukan misa dalam pengertian yang dimaksud oleh gereja. Karena misa itu mestinya adalah berkumpul dengan umat beriman yang lain dan bersama-sama ambil bagian dalam doa syukur agung yang didoakan oleh imam itu, dan menerima komuni sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perayaan Ekaristi. Misa live streaming yang tidak ada komuni karena kita nggak bisa menerima karena di rumah, memang bukan perayaan Ekaristi yang bisa menggantikan misa yang sesungguhnya seperti di gedung gereja biasa. Maka kalau bisa dan boleh ikut misa di gedung gereja, datanglah, karena itu yang lebih pokok. Misa live streaming itu baik, tetapi bukan yang ideal, bukan yang dimaksud sesungguhnya oleh gereja. Sayangnya banyak orang telah lupa bahwa hari Minggu itu adalah hari yang pokok dan penting. Banyak orang hari Minggu ya yang penting, lalu rekreasi atau kalau mau misa ya nanti kalau ingat. Nah, lingkaran tahun liturgi. Ini bisa dilihat
Ini gambar ini saya ambil dari internet ya, mau menunjukkan lingkaran ya akan kembali berulang. Jadi ini memakai bahasa Itali, tetapi kalian pasti tahu dari gambarnya warna ungu, warna merah, warna ungu, warna hijau ya dan sebagainya itu semua menunjukkan masanya. Pusatnya pada Allah Tritunggal. Ya. Lalu mengapa ada penghormatan kepada orang kudus? Penghormatan kepada orang kudus itu dalam gereja bukan untuk memuji-muji mereka, untuk mengagum-agumi mereka kayak kita mengagumi selebriti di YouTube atau di film ya, bukan, sama sekali bukan. Ada 3 makna. Penghormatan kepada orang kudus itu untuk mengagumi dan memuliakan Allah dan karya penebusannya ya yang telah dinikmati oleh para kudus. Jadi mengagumi karya penebusan Kristus yang sudah dinikmati para kudus. Yang kedua, bersama orang kudus kita memuji Allah sekaligus memohon doa para kudus agar mereka mendoakan kita kepada Allah. Karena mereka sudah dekat dengan Allah, karena sudah di surga, kita mohon doanya. Yang ketiga, bagi kita orang kudus itu disajikan sebagai teladan bahwa hidup suci, hidup dekat dengan Allah, dan hidup bersama Allah itu sangat mungkin, bukan yang mustahil. Bahkan kemarin yang sangat diekspos oleh media massa, termasuk di viral-viral, itu Beato Carlo Acutis, anak muda yang baru remaja, sudah menjadi orang kudus, orang suci. Dia salah satunya karena punya devosi yang kuat pada Bunda Maria dan terutama pada sakramen Maha Kudus dengan adorasi. Maka itu penting, maka sukalah adorasi ya. Dalam penghormatan kepada orang kudus ini Santa Peran Maria memiliki tempat yang utama. Kini hari peringatan atau pesta orang kudus diatur tidak sebanyak Pravatikan. Kalau dulu masa Pravatikan itu setiap hari itu ada orang kudusnya, lalu nggak ada masa biasa. Sampai-sampai Romo itu nggak pernah pakai warna hijau karena ada orang suci terus setiap hari. Tentu saja tetap dihormati orang kudus, tetapi diatur menurut relevansinya. Maka santo santa tertentu akan dirayakan sebagai hari raya di tempat tertentu atau kongregasi tertentu karena punya hubungan yang khusus. Di tempat lain mungkin cuma fakultatif misalnya, ya seperti itu. Lalu berikutnya kita melihat tata suara atau musik itu bahan kuliah tersendiri yang akan kita dalami besok kalau kita sudah masuk semester 2, ada kuliahnya sendiri nanti bersama saya juga ya dan ahli kitab suci. Lalu yang terakhir itu bahasa liturgi. Bahasa liturgi cuma 1 slide ya, tidak sulit. Pada umumnya kita tahu bahwa bahasa itu menunjukkan bangsa. Bahasa mengungkapkan nilai-nilai suatu bangsa. Begitu pula bahasa dalam liturgi itu sebenarnya mengungkapkan sekaligus teologi maupun apa yang diimani oleh umat beriman. Pada gereja Induk Yerusalem, bahasa yang digunakan bahasa Tuhan Yesus, bahasa Aram. Kemudian pada abad-abad pertama, gereja Timur tetap menggunakan bahasa pribumi. Bahasa Barat menggunakan bahasa Yunani, bahasa Latin sesuai dengan yang di bawah Kekaisaran Romawi biasa menggunakan bahasa Latin. Yang kelompok-kelompok yang agak jauh, yang tidak sangat akrab dengan Kekaisaran Romawi itu bahasa Yunani. Namun sejak abad 4, usia abad 3 sudah mulai, Gereja Barat menentukan bahasa Latin resmi sebagai bahasa liturgi. Dan bayangkan sejak abad 4 sampai abad 20, itu 16 abad, itu bahasa Latin menjadi satu-satunya bahasa liturgi. Baru dengan Konsili Vatikan kedua secara resmi, bahasa pribumi diperkenankan kembali, bahkan kemudian dibuka luas hingga sampai sekarang. Maka masalah inkulturasi sekarang juga menjadi masalah yang pokok dan penting dan urgen, mendesak dalam gereja maupun dalam hidup umat beriman. Begitu saudara-saudari, saya menyelesaikan pembahasan tata ruang, tata waktu. Saya sangat sedikit tadi cuma menyinggung tata musik atau tata suara atau tata musik, lalu sekarang tata bahasa ya tata mengenai bahasa liturgi sendiri.
Nanti kalau ada hal-hal lain bisa dibaca di buku sendiri, hal lain yang lainnya yang masih belum jelas bisa ditanyakan dalam diskusi kita bersama. Terima kasih ya, sampai jumpa.